Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku yang soleh dan solihah, setelah pada minggu sebelumnya kita belajar tentang Nabi Daud alaihissalam, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas putra dari Nabi Daud, yakni Nabi Sulaiman. Kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, anaknya yakni Nabi Sulaiman meneruskan kerajaan Bani Israel. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman yang merupakan raja segala makhluk. Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah bisa berbicara dengan manusia, hewan dan jin, sehingga menjadi raja bagi makhluk-makhluk tersebut. Nabi Sulaiman adalah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Nabi Sulaiman berdakwah berdasarkan Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Selain menjadi nabi, Allah juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Nabi Sulaiman. Dia menjadi raja untuk segala makhluk. Tak hanya manusia, Sulaiman merajai binatang serta makhluk gaib seperti jin dan setan. Allah SWT menjadikan jin dan setan tunduk pada Nabi Sulaiman. Para jin bekerja untuk Nabi Sulaiman membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, dan piring-piring besar. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke daerah Taif. Dalam perjalanan itu, ia membawa pasukan yang sangat banyak. Pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman. Sedangkan, burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Girsan, raja semut yang berasal dari Bani Shishiban berkata pada semut yang lain, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar perkataan raja semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman tertawa. Ia kemudian bersyukur kepada Allah yang telah memberi keistimewaan kepadanya, sehingga ia dapat memahami ketakutan para semut. Ia kemudian berdoa kepada Allah. Nabi Sulaiman kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan. Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang ia dengar dari Raja Semut dan rakyatnya. Akhirnya, mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan. Hari Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan tertib. Saat memeriksa kawanan burung, Sulaiman melihat burung hudhud tak ada di tempat. "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas," kata Nabi Sulaiman. Tak lama, Hudhud pun datang dan langsung memberi kabar dari negeri Sabah. "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan," kata Hudhud. Hudhud memberi tahu bahwa dia menjumpai seorang perempuan dengan singgasana yang besar. Perempuan itu adalah Ratu Balkis. Hudhud menyebut Ratu Balkis dan pengikutnya menyembah matahari. Nabi Sulaiman tak langsung percaya pada berita yang disampaikan burung hudhud. "Akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta?" Nabi Sulaiman lalu memerintahkan Hudhud untuk membawa sebuah surat ke negeri Sabah. Saat mendapati surat itu,
Ratu Balqis tampak terkejut dan kebingungan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, tulis Sulaiman dalam surat itu. Balqis lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dan mengancam bakal berperang melawan kerajaan Ratu Balqis. Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan, yang hina dina, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lalu menanyakan kepada bala tentaranya siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya sebelum mereka datang menyerahkan diri. Ifrit dari golongan jin berkata bahwa ia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit berdiri dari tempat duduknya. Seorang yang lain berkata bahkan dia sanggup membawa singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman sempat mengedipkan mata. Seketika, singgasana Ratu Balqis terlihat di hadapan Nabi Sulaiman. Balqis pun tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Balqis kagum dengan kemewahan kerajaan Sulaiman. Saat diminta masuk ke dalam istana, Balqis menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air yang besar. Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca, kata Nabi Sulaiman. Balqis lalu berserah diri kepada Allah. Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam, ucap Balqis. Tunduknya Ratu Balqis membuat kerajaan Nabi Sulaiman semakin luas. Nabi Sulaiman juga diberikan Allah mukjizat yang dapat menundukkan angin. Dengan angin itu, Nabi Sulaiman bisa melakukan perjalanan dengan cepat. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Surat Saba, ayat 12. Nabi Sulaiman lalu wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Nabi Sulaiman meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat milik Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap. Dari kisah Nabi Sulaiman terdapat sejumlah pelajaran yang dapat dipetik. Nabi Sulaiman selalu memperhatikan kehadiran dan kerja bala tentaranya. Dia mampu mengatur dengan baik. Saat burung hudhud tak ada, Nabi Sulaiman bersikap bijak dengan tidak langsung menghukumnya. Namun, Nabi Sulaiman mendengarkan alasan burung hudhud terlebih dahulu. Nabi Sulaiman juga tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian dan memimpin banyak pasukan. Nah, demikian anak-anak kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan meneladani perilaku terpuji dari Nabi Sulaiman. Baiklah, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri perjumpaan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.